gitu ya. Kalau kita udah terlalu berharap kepada selain Allah, ujung-ujungnya kecewa, ya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah Anda nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa langsung aja beli di Shopee ataupun beli di WA-nya admin. Klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Yang mau beli di Play Store, ini bukunya juga ada dalam bentuk ebook ya. Jadi yang tinggal di luar negeri bisa beli ebooknya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Via di Jawa Timur. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam Mbak, aku mau cerita. Perkenalkan, nama aku Via di Jawa Timur. Aku sedang terlilit hutang banyak Mbak. Dan memang ini kesalahan aku terjerat riba yang berawal dari kecelakaan yang pertama kali yang membuat saya patah tulang, tidak bisa jalan, gak bisa bangun dari tempat tidur selama 3 bulan, dan tidak pegang uang sama sekali, dan baru sembuh 100% 2 tahun setelahnya. Tapi hutang jadi di mana-mana. Kerja, gajian selalu habis untuk bayar utang. Ya Allah Mbak, saya nyesel banget punya utang riba. Punya utang karena saya terlalu ambil resiko masuk ke lingkaran pinjol yang buat saya nutup gali lubang, tutup lubang sampai berpuluh-puluhan juta. Dan sekarang masih kurang 20 juta. Ada bank dan sangkut paut sama orang yang sama sekali belum bisa bayar. Singkat cerita Mbak, sejak saya tahu video-video dari Mbak Mel itu saya terapin setiap harinya. Seingat saya, sesenggang saya, sholawat Jibril, entah berangkat kerja atau pulang kerja ataupun aktivitas apapun. Dan alhamdulillahnya aku dapet jodoh Mbak Mel. Aku mau menikah beberapa bulan lagi, Masya Allah. Tapi masih tetap banyak yang saya khawatirkan, karena saya juga dari orang yang gak mampu. Calon suami juga ternyata sama, dan calon suami juga punya utang banyak, kurang lebih sekitar belasan juta juga. Dan sudah 5 bulan ini Mbak Mel, aku gak kerja lagi karena aku kecelakaan lagi tepat seminggu setelah lamaran, yang menyebabkan 4 patah tulang dan 2 tulang dislokasi. Meskipun saya lagi nggak ngapa-ngapain, tapi saya nyempetin baca sholawat gitu ya. Mungkin lagi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tetap baca sholawat Jibril dalam hati. Waktu hari H kecelakaan, saat itu saya terguling secara sadar sangat lama Mbak. Jarak motor saya dari saya tuh jauh, dan saya nggak bisa gerak apa-apa. Sementara kepala di tengah jalan raya besar. Tapi Allah masih melindungi saya Mbak Mel. Di situ sepi, tapi alhamdulillah ada satu orang yang mampu bantu gendong saya ke tepi. Padahal jalan raya itu jurusan bis-bis besar, jalan raya kota ke kota. Sebelum kecelakaan saya ingat betul Mbak, jalanannya rame. Saya nyelip tapi diselip mobil-mobil, dan saya waktu itu secara sadar memang nyelip truk-truk motor banyak juga. Tapi nggak tahu kenapa waktu saya jatuh guling di tengah terlentang jalan raya, nggak ada satupun yang lewat Mbak. Truk banyak yang saya selip itu nggak kerasa lewat sama sekali. Padahal nggak ada jalan lain, cuman jalan lurus itu aja. Tapi ya itu, saya nggak bisa jalan lagi. Sampai 5 bulan ini baru belajar jalan. Saya sholawatin terus Mbak, pokoknya alhamdulillah masuk di IGD, kantor selalu on time balas kondisi terkini dari saya. Dan berkah siap buat operasi saya, tetapi orang tua saya tidak ACC buat operasi Mbak Mel. Dan akhirnya saya harus pulang dan pilih alternatif. Masya Allah Mbak Mel, perjalanan ini sangat berat sekali. Uang nggak ada, biaya berobat banyak. Saya kira orang tua mau bantu biaya berobat ke alternatif. Ternyata setelah beberapa kali ortu lepas tangan Mbak Mel, 1 bulan aku nggak ke alternatif karena nggak punya uang sama sekali. Mau ke rumah sakit ditolak karena BPJS nggak bisa cover karena udah pernah masuk data, tapi dicabut karena pilih alternatif. Sementara katanya kalau udah ke alternatif
Gak bisa di cover, harus pakai umum. Akhirnya aku pulang lagi Mbak Mel. Aku pindah vaskes puskesmas yang ada fisioterapinya dan ke alternatif atau sangkal putung untuk patah tulang. Ya Allah Mbak Mel, meskipun dapat cuti dari kerja karena kecelakaan dan masih digaji meski hanya beberapa karena tapi tetap, maksudnya gimana, mungkin karena nggak kerja tapi tetap gak dapat gaji dari kantornya ya. Masya Allah ya teman-teman, saya sedih tiap mau tidur keinget gimana buat bayar utang cicilan, sedangkan 1 bulan cicilan masih ada 1 juta per bulan. Hutang di mana-mana, ada yang minjemin aku uang dulu buat nutup gali lubang tutup lubang, ternyata dia itu suka sama aku dan aku harus bayar tagihannya bulan ini sebesar 4 juta tapi nggak ada uang sama sekali. Awal mulanya calon suami aku pengen donat Mbak. Aku coba bikin dan aku posting dan ternyata banyak yang suka. Meskipun sehari hanya jual 2 box. Alhamdulillah Mbak Mel, berkat sholawat Jibril setiap hari nggak pernah aku hitung, pokoknya aku ucapin itu terus sampai bisa buat kontrol lagi ke alternatif. Dan alhamdulillah untuk fisioterapi dipermudah Mbak Mel, tidak seperti sebelumnya dipersulit. 1 bulan saya fokus buat kesembuhan kaki saya Mbak Mel, karena memang patah di tulang lutut, mata kaki bagian dalam, tulang kering sama tulang pergelangan. Karena aku tuh ngilu ya, maaf ya Mbak Via ya. Aku waktu baca pertama kali ini pun aku tadi, ya Allah betapa sakitnya ya, Masya Allah kuat banget nih Mbak Via. Tulang jari geser, tempurung geser sedikit dan saya operasi, gak dioperasi. Dan bulan ini aku coba amali salawat munjiat Mbak Mel. Kalau aku capek munjiat, aku baca salawat Jibril, nggak aku hitung Mbak Mel, sebisa aku, seingat aku, setiap aktivitas apa aja dalam hati sambil aku sebut ambil disebut. Alhamdulillah Mbak Mel, aku jualan donat meski kaki aku tersayah, mungkin meski kakinya sakit lah ya. Aku bikin sambil duduk, mixer sambil duduk, goreng duduk, pokoknya minim berdiri, dan untuk cuci-cuci dibantu sama nenek Mbak. Di bulan ini baru buka seminggu tapi pesanan setiap hari ada aja dan harus hari itu juga. Mau libur tapi terkadang ada yang nangis minta beli kayak gitu dan bisa aku buat bayar hutangku di bank 350.000. Dari aku yang awalnya cuma punya 2.000 perak dan bahan yang dulunya stok jualan dulu masih ada, bisa buat bayar utang meski cuma segitu. Menurut aku alhamdulillah Mbak Mel, Allah memberi jalan, memberi rizki dari yang tak terduga. Sementara jatuh tempo kurang seminggu dan sudah bisa membayarnya. Dan sekarang tinggal 2 minggu lagi yang 4 juta sama sekali belum bisa bayar, dan aku juga belum bisa kerja sama sekali karena kaki buat jalan masih sakit. Aku sangat bingung Mbak, harus cari uang kemana lagi. Pernikahan juga sudah dekat tapi nggak pegang uang sedikit pun. Sebelumnya aku sedikit tenang Mbak Mel karena janjinya calon suami mau bantu bayar yang 4 juta diambilkan dari cairan banknya karena dia gadein BPKB-nya. Karena aku suruh memperpanjang Mbak Mel, saya suruh jadi 500 per bulan, dan sama si suami ditambah hutang yang awalnya 10 juta nambah jadi 15 juta. Dan rencana yang 4 juta buat bantu saya itu, dan itu selama 3 tahun. Karena kalau rumah tangga sementara kerja gaji cuma UMR, kadang di bawah UMR, untuk tagihan 1 juta itu sudah banyak sekali. Sementara aku juga masih punya utang dan harus selesaikan sendiri. Ya Allah Mbak Mel, saya merasa sangat buntu sekali. Setelah cair ternyata uang 4 jutanya nggak jadi buat bantu saya gitu ya. Kalau kita udah terlalu berharap kepada selain Allah, ujung-ujungnya kecewa ya nggak sih teman-teman. Lanjut ya, saya semakin down Mbak Mel, harus gimana lagi, cari uang, sementara kerja berat nggak bisa, mau masuk kerja normal belum mampu karena kaki sakit. Doakan ya Mbak Mel agar bisa dapat rezeki untuk nutup utang, amin. Saya kapok Mbak Mel, nggak enak hidup punya utang, apalagi utang riba ataupun dari pinjol. Mau apa-apa nggak tenang. Semoga di bulan ini saya bisa mendapatkan rizki lebih untuk menutup hutang-hutang saya, amin ya Allah. Dan memang dahsyat Mbak Mel sholawat Jibril, apalagi munjiat. Yang penting bacanya di batin itu ikhlas. Jangan baca karena terobsesi mau ini itu, tapi dengan rasa berserah diri karena tahu kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, hanya bisa meminta. Ada aja rezekinya. Pengen jajan makan, nggak bisa makan enak, cuma makan sambal sama kerupuk sama tempe terus setiap hari. Sementara lagi sakit alhamdulillah ada aja yang ngasih makanan, ada aja yang ngasih jajanan. Pengen makan apa dan ada yang ngirim meskipun nggak minta, karena sadar diri Mbak Mel, buat jajan aja nggak bisa apalagi buat naik motor. Hanya saja saya masih bingung untuk yang tagihan 4 juta dari mana.
Semoga di bulan ini ada hal tak terduga agar bisa lepas dari hinaan orang yang minjemin saya itu ya Mbak. Karena niatnya nggak baik buat minjeminnya, dan karena saya dulu kepepet banget gara-gara utang pinjol. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Mel, setiap aku bikin pesanan aku selalu putar sholawat munjiat Mbak Mel sambil ngikutin dalam hati sampai bikin pesanan selesai. Aku ada pesanan donat 10 box setiap harinya. Tetangga-tetanggaku mau jadi reseller dan dari donat aku. Nggak perlu ke dukun, tapi rajin salawat munjiat dan Jibril, jualanku laris manis. Masya Allah. Meskipun aku belum bisa naik motor untuk COD, tapi ada aja yang mau bantu karena aku masih sakit, belum sembuh dari sakit pasca patah tulang. Nah, Masya Allah banget ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Via di Jawa Timur. Ya Allah, kita doain sama-sama semoga cepat sembuh ya Mbak ya. Itu pertolongan loh ya. Kok bisa-bisanya aku tahu yang jalan besar seperti itu ya. Memang kan kalau di daerah-daerah kan gitu ya. Kayak di kampungnya ayah aku aja di Majalengka ya. Ada yang kayak yang orang Majalengka, kabupaten sih Majalengkanya. Tapi kalau suara pintu maaf ya. Tapi kalau kampungnya tuh ada yang kalau almarhum nenek aku di Bongas, kemudian almarhum kakek aku di Garawangi, ada orang Garawangi, orang Bongas. Tapi untuk dari gang ke gang itu kan jalanannya jalan yang benar-benar bus-bus besar gitu loh teman-teman, tahu kan yang bus besar. Nah itu seperti itu ya, rame. Dan Masya Allah Mbak Via tuh selamat gitu loh pada saat jatuh tergeletak di jalanan itu, sama sekali nggak ada bus-bus yang lewat. Coba kalau ada yang lewat gimana. Ya itu tadi, Allah mau kalau udah mau nyelamatin, udah mau nolongin kita, mau udah nggak pakai logika lagi deh ya. Bisa aja tiba-tiba mbaknya tuh waktu ngegelinding gitu ya, itu lagi ada di dimensi yang berbeda gitu, ada dimensi lain. Jadi nggak kelihatan sama mobil-mobil tuh di dunia kita tuh nggak kelihatan. Tapi abis itu dikembali lagi sama Allah, jadi ada di dimensi kita lagi gitu ya, paham maksudnya ya. Jadi akhirnya ada yang lihat, ada yang nolongin tuh, Masya Allah. Dan alhamdulillahnya lagi Allah kasih jalan, walaupun di rumah dalam keadaan sakit, Allah kasih jalan jadi bisa jualan kue. Jangan pernah berhenti sholawatnya Mbak ya. Dan sholawat Mbak, kalau misalnya kita sholawatnya karena kita terobsesi sama hal-hal tertentu, sama pengen punya mobil, punya motor, itu boleh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau Mbak sholawatan pengen utang lunas, nggak apa-apa ya. Cuman memang tentu kita harus ikhlas, dan tidak mudah untuk mendapatkan keikhlasan dan kepasrahan tuh nggak mudah. Tidak semua orang langsung bisa ikhlas dan pasrah, kecuali sudah melewati proses yang panjang, kayak yang udah ngalamin, udah capek ya Allah, akhirnya mulai tumbuh pasrah. Apalagi kalau baca salawatnya banyak ya. Dan memang ketika kita baca salawatnya udah bener-bener pasrah dari hati, udah bener-bener ikhlas, udah lagi nggak peduli sama hasil, nah itu udah mulai cepat dikabulin doanya tuh. Walaupun kita baca satu salawat tapi bener-bener ikhlas, pasrah dari hati, itu lebih dahsyat ya daripada kita baca ribuan sholawat tapi kita nggak ikhlas gitu loh, nggak pasrah. Tapi tetap dapat balasan dari Allah ya, dari satu sholawat yang kita baca tetap Allah. Cuman kalau kita bacanya ikhlas, pasrah, itu balasannya lebih berkali-kali lipat lagi gitu loh ya. Insya Allah teman-teman, masalahnya Mbak Via insya Allah cepat selesai, utangnya bakalan cepat lunas ya Mbak ya, amin. Cepat sembuh ya Mbak, cepat pulih lagi ya. Jangan pernah berhenti baca sholawatnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Mbak ya. Baca salawat munjiatnya jangan berhenti pokoknya ya. Kalau bisa saran aku ditarget, karena kalau kita bacanya semampunya kita, nanti bacanya gak bisa banyak. Kalau aku boleh kasih saran sama mbaknya, baca 500 munjiat. Mudah-mudahan cepat pulih dan terhindar dari hal-hal buruk ya. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih teman-teman udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Via cepat sembuh, bisa segera menikah, hutang semuanya lunas, dan semoga buat teman-teman yang nonton yang pada punya utang, utangnya juga cepetan lunas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.